Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. 2 juta lebih dikit aja nih, lo bisa dapat laptop buat sekolah, buat kuliah, bahkan buat office tentunya. Buat kerja tentunya. Ini dia nih, Advance Soulmate X. Ini harganya 2 juta lebih dikit aja. Ya lo bisa cek aja link deskripsi video, lo dapatnya harga berapa. Kalau dari segi desain tuh terkesan simple minimalis ya, dengan body full dari bahan polikarbonat, bahan plastik. Kalau bagian cover atasnya dan bagian dashboardnya ya, dikasih tekstur finishing pen brush gitu, jadi bertekstur garis-garis. Kece sih kalau gue bilang. Laptopnya sendiri tuh nggak terlalu tebal ya, nggak sampai 2 cm, dan beratnya juga nggak berat. Ya standar lah 1,4 kg. Dimana secara build quality-nya kalau gue pegang nih tuh nggak berasa ringkih ya, cukup berasa rigid, cukup berasa solid. Yang menarik di kelas harga 2 juta lebih dikit aja, laptop ini tuh punya Excel kayak laptop mahal loh. Kayak laptop yang harganya di atas 7 jutaan. Nih lo lihat nih, gue buka cuma dengan satu tangan aja kayak gini, aman lancar bisa kebuka. Biasanya cuma laptop mahal yang bisa kayak gini. Biasanya ya, laptop kelas harga 5 jutaan aja tuh nggak bisa loh dibuka satu tangan kayak gini. Dan ini untuk layarnya itu bisa dibuka hingga 170 derajat kayak gini ya. Tuh. Kayak gini. Jadi kalau misalkan lo lagi tergesa-gesa buka laptopnya tuh nggak khawatir patah karena dia cukup jauh ya untuk jarak terbuka maksimalnya. Kalau untuk keyboardnya, laptop harga 2 juta lebih dikit ini udah pakai gaya desain chiclet. Punya ukuran keyboard tuh normal standar dan juga punya traveling yang nggak terlalu jauh, jadi enak nyaman kalau buat ngetik-ngetik cantik. Sayang aja belum ada backlight untuk keyboardnya, jadi kalau ngetik di kondisi gelap, butuh penerangan, butuh lampu tambahan. Dan yang gue suka untuk bagian touchpad-nya ini ya, dia tuh ada di tengah kayak gini. Dan lebar juga ya touchpad-nya, udah responsif banget dan nyaman banget dipakai. Tapi jangan lupa ya, dilepas tuh plastik anti-goresnya biar makin enak dipakainya. Untuk laptop ini sendiri layarnya ukuran 14 inch ya, dengan rasio layar standar 16:9. Panelnya sendiri pakai IPS 60Hz dengan resolusi layar Full HD 1080p. Untuk sudut pandang layarnya juga udah cukup luas ya, hingga 178 derajat, jadi bisa dilihat dari sisi manapun. Dan yang paling gue suka dari laptop ini, bagian layarnya itu finishingnya tuh nggak dibikin glossy ya, dibikin matte. Jadinya kalau misalnya kita kerja dimanapun, dia nggak akan mantul cahaya, nggak akan silo. Mau lo kerja di cafe membelakangi lampu gitu ya, nggak ada pantulan-pantulan lampu di layarnya. Jadi enak buat kerja. Ya secara performa laptop ini bukan laptop yang bisa dibuat kerja berat ya, tapi buat kerja ringan office. Udah enak banget. Prosesornya ditenagai AMD Ryzen 3020E dan integrated GPU Radeon Vega 3. Untuk memorinya sesuai harga ya, dengan 4 GB RAM DDR4 dan storage-nya udah SSD SATA 128 GB. RAM 4 GB enak dipakai buat kerja apa enggak? Iya ngepas banget sih kalau misalkan cuman buat office aja. Makanya saran gue sih tambahin aja RAM-nya. Aman aja ya, karena laptop ini tuh punya 2 slot RAM, di mana salah satunya masih kosong. Ya jadi tinggal beli aja satu keping RAM 4 GB. Udah murah banget kok, RAM Sodim DDR4 4 GB. Kalau yang baru 110 ribuan, kalau yang second-second gitu sekitar 80 ribuan. Buat edit-edit foto ringan nih, pakai aplikasi foto bawaan, ganti background jadi blur atau ngilangin background itu gampang banget ya. Aman lancar pokoknya. Buat editing video juga masih bisa, tapi berasa berat, berasa panas juga laptopnya. Kalau pakai aplikasi bawaan aja ya, pakai Windows Clip Champ, rendering video Full HD durasi 1 menit itu butuh waktu sekitar 2 menit. Ya buat editing foto video gitu ya, buat content creator ini masih bisa, tapi maksa. Untuk storage ya, jujur gue akuin 128 GB tuh kalau menurut gue berasa kurang. Tapi amannya laptop ini udah bisa diekspansi storage-nya. Bisa di-upgrade pakai SSD yang lebih gede. Dan laptop ini tuh baterainya udah kayak HP ya, cuma 5000 mAh. Tapi termasuk udah cukup sih kalau dipakai buat kerja. Karena waktu gua tes ya laptop ini tuh buat nonton streaming YouTube nonstop, ini dia bisa lebih dari 6 jam buat nonton YouTube terus gitu. Dengan kondisi settingan layarnya 50%. Jadi ya menurut gua kalau misalkan buat office doang mah ini bisa lama gitu. Oh iya, by the way, kalau misalkan lo beli laptop Advance Soulmate X ini, di dalam kotak penjualannya ya, bener-bener berasa aman banget loh kalau buat kirim-kirim. Karena laptopnya tuh baik sisi kanan, kiri, atas maupun bawah tuh kelindungi sama foam gitu, tebal banget lagi. Ya jadi lo nggak perlu khawatir kalau beli laptop ini secara online ya, karena buat kirim-kirim ekspedisi pasti aman. Selain laptopnya, di dalam kotak penjualannya juga dapat buku-buku nih. Ada kartu garansi, terus juga buku-buku panduan penggunaan singkat gitu. Dan tentunya juga dapat chargernya yang udah USB-C kabelnya. Jadi chargernya bisa dipakai buat ngecas HP nih. Dan output chargernya ini 35 watt ya. Oke, di bagian bawah laptopnya ini kita bisa lihat untuk bagian tengahnya ini ada grill untuk narik udara dari luar. Sementara yang dekat Excel ini, sama sekaligus di belakang layar ada bagian keluar untuk udara panas. Sementara untuk speaker sendiri cuma 2 nih. Kalau gue lihat ya, di sisi kiri dan sisi kanan bawah sini. Dan untuk kualitas suaranya dengan teknologi Realtek Audio standar laptop pada umumnya ya, kualitas suaranya tuh udah termasuk cukup detail. Tapi berasa agak cempreng aja, agak flat gitu. Kayak gini nih suaranya.
Dan kalau lo lihat ya, di bagian atas layarnya ini disediakan kamera buat meeting online yang kualitas kameranya tuh asal cukup aja. Karena kamera laptopnya ini tuh kalau dipakai buat foto ataupun video, maksimal resolusinya tuh VGA aja. Dan yang gue suka sih udah ada penutup slider manualnya kayak gini ya. Jadinya tuh aman banget buat melindungi privasi kita. Cek 1 2 3 dan ini dia perekaman video dari kamera laptop 2 juta lebih dikit ini, Advance Home X. Ini resolusi maksimal ya. Cuma VGA aja, kualitasnya kayak gini. Kalau menurut lo sendiri, bagus apa enggak? Kalau menurut gua sih blur ya, kurang. Jadi mesti beli webcam lagi yang kira-kira harga 100 ribuan, 200 ribuan udah lumayan bagus. Dan kalau lo beli laptop ini ya, lo nggak perlu lagi yang namanya beli-beli USB hub, bawa USB hub kayak gini. Repot banget kayak laptop-laptop mahal tuh. Kalau ini portnya udah komplit banget dan banyak. Lihat aja sisi kiri ada port carrier USB-C, ada 2 port USB kelas 3, ada port HDMI dan port USB-C untuk data. Sementara kalau lihat sisi kanan, paling ujung adalah Kensington Lock. Ada port audio, terus USB 2.0, dan juga slot kartu microSD. Asik ya, masih punya slot kartu microSD. Jadinya kalau pindah-pindah data dari HP atau dari kamera, tinggal colok aja kartu microSD-nya. Gampang banget, nggak perlu pakai kabel. Dan sebentar lagi mulai pertengahan Oktober 2025, Windows 10 tuh udah berhenti di support, nggak bakalan dapat update lagi. Dan untungnya laptop ini udah pakai Windows 11, dan di dalamnya udah terinstall ya WPS Office, bawaan buat kerja Office ringan. Jadi dari sejak beli, udah bisa diajak kerja. Jadi menurut lo sendiri gimana? 2 juta lebih dikit, mending laptop ini atau pakai tablet yang harga 2 jutaan juga? Kalau gue sih prefer ke laptop sekalian ya, karena lebih nyaman buat kerja, buat belajar tuh lebih nyaman daripada pakai tablet. Ya segitu aja sih videonya. Semoga bermanfaat ya. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gokil, 2 juta dapat laptop. Ya, walaupun kalau buat main game, main swiper paling.